Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke kantor DPP Golkar. 1 jam melakukan pertemuan tertutup, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menghasilkan kesepakatan apakah Kaisang akan diusung di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Yang jelas, Golkar siap mendukung apapun pilihan putra bungsu Presiden Jokowi itu nantinya. Jika Kaisang memutuskan maju di Jakarta, Golkar siap menyodorkan kadernya Yusuf Hamka sebagai pendamping Kaisang. Tawaran Golkar itu dijawab Kaisang dengan meminta publik menunggu hingga Agustus mendatang. Apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta, jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Jika Kaisang Pangarep bersedia dipasangkan dengan Yusuf Hamka maju di Pilkada Jakarta 2024, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus menyebut Ridwan Kamil secara otomatis akan maju di Pilkada Jawa Barat. Apalagi hasil sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil terus naik di Jawa Barat. Namun, keputusannya tetap akan dibicarakan dengan partai koalisi. Survei lebih awal, itu loh. Yang gimana kita lihat survei ini kecenderungannya meningkat. Yang jelas kan satu, kalau kita berbicara pilkada, tentunya kita melihat koalisi. Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut Partai Golkar belum memutuskan apakah akan mengusung dirinya di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Menurut Ridwan Kamil, nasibnya di Pilkada akan diputuskan Golkar beserta Parpol Koalisi Indonesia Maju dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Hari ini tinggi, belum tentu menang, hari ini rendah, belum tentu juga kalah, kan begitu. Nah, poinnya sekarang nggak usah terlalu ngomongin elektabilitas, karena bendera pertempurannya kan belum dimulai. Yang sekarang dilakukan adalah menghitung koalisi. Nah, perhitungan itu masih dihitung, khusus Jabar DKI belum dihitung, karena masih pemilu. Kurang dari 2 bulan waktu pendaftaran pilkada, proses penentuan calon yang akan diusung semakin dinamis. Masing-masing partai tentu ingin menyodorkan jagoannya, meski potensi pecah kongsi koalisi jadi pertaruhannya. Tim Liputan Kompas TV. Pertemuan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep dengan Ketua Umum dan juga pengurus teras Golkar Kamis kemarin ini memunculkan nama Yusuf Hamka yang akan diusung mendampingi Kaisang jika nantinya benar maju di Pilkada Jakarta. Dan jika Kaisang Yusuf Hamka jadi diusung di Jakarta, Golkar menyebut otomatis Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat. Lalu seperti apa hitung-hitungannya? Sore hari ini di Rumah Pemilu kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, ada Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, selamat sore. Selamat sore. Yusuf Hamka ini kan jadi bargaining Golkar ya, supaya bisa tetap memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat, menurut Anda? Ya, kalau menurut saya kan memang ini masih lama ya Mbak ya. Tadi masih banyak jikanya. Jadi kan tadi juga keterangannya Pak Erlangga juga jika Mas Kaisang nanti kan gitu. Masih ada jika, masih ada nanti gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga masih belum pasti apakah Kaisang akan benar-benar maju di Jakarta atau Jawa Tengah. Tapi kan kalau dari melihat usahanya dan ikhtiarnya Mas Kaisang dengan safari politik, lalu kemudian ikhtiarnya di MA gitu kan, tampaknya ya dia akan ke Jakarta, tapi dengan tentu saja melihat elektabilitas dan peluangnya untuk bisa bertarung dengan Anies Baswedan kan gitu. Kalaupun maju dan kalah kan agak memalukan keluarganya kan gitu. Nah, kalau soal Babah Alun atau Yusuf Hamka sendiri, saya melihatnya ya ini tawaran Golkar untuk kemudian menepis
asanya atau harapannya Ridwan Kamil supaya jangan terlalu berharap di Jakarta kayaknya gitu. Oke, kenapa nama Yusuf Hamka? Apa yang Anda lihat di balik nama kader lama dari Partai Golkar ini? Apakah memang karena bos dari jalan tol, kemudian juga punya background pengusaha? Apa yang kemudian Anda lihat? Kan nama Yusuf Hamka juga belum pernah ya masuk dalam radar atau dalam bursa dari Pilkada Jakarta. Iya, kalau ini kan satu ada pertimbangan Golkar tentu saja. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemilih, ketika nama Kaisang disandingkan dengan Yusuf Hamka, ini akan menimbulkan chemistry yang menarik gitu Mbak. Yang pertama adalah yang satu senior, yang satunya junior. Jadi di sini kan Yusuf Hamka sebagai wakil mungkin akan mengisi jam terbang atau pengalaman yang tidak dimiliki oleh Kaisang misalnya. Atau kemudian Yusuf Hamka bisa mengisi di bagian infrastrukturnya. Dan Yusuf Hamka juga harus dicatat adalah dia punya fanbase yang luar biasa yang kemarin sempat marah-marah ke pemerintah gara-gara nggak dibayar-bayar ganti rugi tolnya ya. Ya, oke. Dan cukup banyak simpatisan kan, dan di situ kan bisa menarik simpatisan Yusuf Hamka untuk memilih pasangan ini. Oke. Selama ini kan memang yang dinanti adalah rival yang sama-sama kuat dengan Anies Baswedan. Nanti kalau misalnya benar ada duet atau benar-benar terjadi duet Kaisang Yusuf Hamka maju di Jakarta, Anda lihat peluang menangnya gimana nih, Mas Kunto? Ya, saya melihat peluang Kaisang tetap ada, walaupun ya kita harus realistis ya, dalam hitung-hitungan di atas kertas mungkin elektabilitas Anies susah untuk dikejar ya sampai sekarang gitu. Tapi di lain sisi Kaisang dan di baliknya ada Pak Jokowi kan, di baliknya lagi ada Wakil Presiden terpilih Gibran kakaknya gitu kan, tentu nggak tinggal diam. Mereka pasti akan melakukan banyak manuver politik dan mungkin operasi-operasi untuk bisa memenangkan pasangan Kaisang dan mungkin siapapun wakilnya nanti di Pilkada DKI gitu. Anda melihat ini sebagai upaya Golkar untuk mengamankan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat atau memang benar serius untuk mengusung nama Yusuf Hamka berpasangan dengan Kaisang? Ya sebenarnya kan Golkar punya beberapa nama yang sudah ditugasi dari awal ya Mbak untuk Pilkada Jakarta. Ada nama-nama seperti kalau nggak salah Ridwan Kamil, Zaki, lalu kemudian satu lagi saya lupa. Menarik ya nama Ahmed Zaki juga menarik ya karena juga pernah punya pengalaman jadi bupati. Betul pernah jadi kepala daerah. Tapi kemudian ketika sekarang jadi Bapak Halun ini juga agak mengejutkan bagaimana dengan nasib surat tugas kemarin dan bagaimana hasil survei Bapak Halun, karena pasti kalau Golkar akan menggunakan survei sebagai salah satu ya, tentu saja bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih calon kepala daerah baik itu wakil maupun gubernur gitu Mbak. Oke. Itu kan kalau soal Jakarta ya. Nah kalau Kaisang Yusuf Hamka ini nanti diusung Golkar di Jakarta, kemudian bagaimana Anda membaca peluang RK di Jawa Barat? Ya sebenarnya peluang RK sangat besar di Jawa Barat. Sampai sekarang pun tampaknya dari pernyataan petinggi-petinggi Golkar baik yang di DPP maupun di DPD Jawa Barat itu lebih condong ya hampir 70-30 atau bahkan 80% Ridwan Kamil ke Jawa Barat ya gitu. Pertimbangannya karena ya dia incumbent ya kan. Lalu kedua elektabilitasnya masih tinggi, sangat tinggi bahkan. Lalu yang ketiga juga ada efek ekor jas yang ingin didapatkan oleh Golkar karena pilkadanya serentak kan. Ada 27 peta kabupaten di Jawa Barat dan dengan adanya Ridwan Kamil di calon gubernur Jawa Barat itu diharapkan bisa memberikan efek ekor jas ke kepala-kepala daerah di kota kabupaten yang lain. Dan itu tidak terjadi di Jakarta. Kalau Jakarta ya nggak ada pemilihan wali kota kan di Jakarta sehingga efek itu akan menjadi sia-sia tampaknya kalau Ridwan Kamil ke Jakarta gitu. Anda melihatnya gimana nih Mas Kunto? Koalisi Indonesia Maju akan pecah kongsi nggak? Karena di Jawa Barat kan Gerindra lebih berat ya untuk mengusung Deddy Mulyadi.
dibanding ketimbang mengusung Ridwan Kamil? Ya, tentu ada beberapa daerah yang pecah kongsi, Banten, Jawa Barat, gitu kan. Itu kemungkinan akan pecah kongsi. Jawa Timur mungkin enggak, Jawa Tengah mungkin ya diusahakan tidak pecah, gitu kan. Tapi kan yang jadi fokus kali ini adalah Jakarta. Karena Jakarta dianggap sebagai pertempuran, gitu kan. Karena dia akan jadi daerah khusus yang baru dengan beberapa masih jadi barometer lah ya. Betul, dan otoritas yang baru kan gitu, dan menarik untuk melihat bagaimana pertempuran Kim versus yang lain itu tetap terjadi di Jakarta gitu. Masih sangat seksi ya, oke. Ketua Umum Partai Golkar nih Erlangga Hartarto kan beberapa kali bilang ya akan mengusung koalisi bersama, mengusung beberapa pilkada. Nanti kalau misalnya Kim memang solid di pilkada Jawa Barat, siapa nih yang Anda lihat jadi win-win solution? Pasangannya akan seperti apa? Ya agak repot ini Mbak, karena kan ada... Susah ya win-win solutionnya ya? Agak susah, karena Deddy Mulyadi itu mantan Golkar, jadi kan agak repot tuh kalau sama mantan biasanya gitu. Jadi sangat mungkin pecah kongsi. Sangat mungkin pecah kongsi. Oke, jadi tidak ada peluang untuk win-win solution dan pecah kongsi termasuk di beberapa daerah nanti di Pilkada 2024 ini ya Anda melihat ya, termasuk di daerah-daerah yang dianggap penting. Betul, karena dinamika politik di daerah akan berbeda. Lebih pada tokoh daripada partai, dan tokoh akan lebih jadi mercusuar daripada partainya, dan ini kan yang membuat sangat susah membangun koalisi antar partai. Walaupun di pusat udah oke nih koalisinya, tapi ketika ditarik di daerah tokoh-tokohnya nggak mau, dan ini yang jadi problem kan gitu. Ini yang jadi masalah ketika Kim ingin terus semua daerah koalisinya tetap berjalan gitu. Dan mungkin menurut saya ini juga salah satu dinamika daerah yang menarik gitu, karena ya ini membuktikan bahwa politik di daerah juga punya dinamikanya sendiri gitu Mbak. Kalau gitu Anda melihat nggak pecah kongsi di pilkada ini juga punya efek ke koalisi di pusat, Anda lihat begitu? Saya pikir enggak sih Mbak, tidak sekuat itu kecuali Jakarta ya gitu. Oke, jadi memang kemungkinan ya, dan beberapa ketua umum juga memang sudah bilang meskipun juga dirasa bakal kuat koalisi Indonesia Maju nanti di beberapa daerah, kita tunggu saja nanti apakah memang benar koalisi Indonesia Maju akan berkoalisi kuat di beberapa pilkada serentak 2024. Kita masih nantikan pada saat waktu pendaftarannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Kunto, sehat selalu. Terima kasih. Usai jeda saudara, kami punya informasi dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang menanggapi soal peluang duet dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi.